Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saya mau menyampaikan di sini tentang pentingnya memberi maaf. Ibu, orang minta maaf sama kasih maaf, sama memaafkan itu beratan mana? Beratan memaafkan, bener banget. Kenapa gitu? Sebab kalau orang minta maaf, emang dia salah. Jadi minta maaf wajar aja. Tapi kita nggak salah. Tiba-tiba memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita ataupun menyakiti kita, waduh, itu bukan hal yang mudah. Makanya kalau saya pelajari dalam Al-Quran, Allah itu seringan meminta kita untuk memberi maaf daripada meminta maaf. Fa'fu anhum wasfah, kata Allah gitu ya. Maafkanlah dan maklumilah. Maafkan dan maklumi kesalahan orang-orang, kesalahan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah ini penting, memberi maaf. Saya mau sampaikan beberapa poin, Bu, buat jadi pembelajaran dalam kehidupanmu. Buat semua yang hadir, silahkan korek-korek dalam hatinya. Silahkan lihat-lihat dalam hatinya. Ada nggak sih selama ini seseorang yang sampai sekarang hatimu belum bisa memaafkan dia? Saya mau menyampaikan kepadamu beberapa hal terkait kamu harus memberi maaf kepada semua orang tanpa terkecuali. Untuk semua yang hadir, silakan lihat hatinya. Adakah seseorang selama ini yang kamu masih menyimpan kebencian padanya dalam hatimu? Saya berharap semua yang hadir ataupun yang mendengarkan kajian saya memaafkan orang tersebut. Bu, kalau ada yang mau dipelihara, pelihara anak yatim bagus. Jangan pelihara dendam dalam hati. Kalau ada yang kamu mau pelihara, pelihara kucing mendingan. Ya Bu ya, jangkrik deh jangkrik. Masih mending Bu daripada pelihara kebencian dalam hati. Sengsara hidupmu, susah hidupmu dari dunia, susah pula kelak di hari akhirat. Maka maafin semua salah orang. Ya Bu ya, jangan ketika mendengarkan kajian saya malah ngelihat orang lain, si itu tuh belum bisa maafin, si itu tuh masih dendaman hatinya. Bukan, ilmu ini ada untuk kita membenahi diri kita. Ilmu ini ada untuk membuat lapang hidup kita. Ilmu ini disampaikan padamu untuk menjadi cahaya yang memandumu menjalani kehidupan sehingga kamu dapat menjalaninya sesuai dengan yang Allah mau, insya Allah. Kamu mesti maafin semua salah orang. Kenapa? Satu, ingetin ya. Satu, karena kamu punya amal ibadah yang kamu harap bisa diterima oleh Allah. Betul nggak Bu? Kamu puasa, apa artinya kalau nggak diterima sama Allah? Betul nggak? Ibu baca, dia bilang, Bang, di luar ada pengemis.
nasi segala macem. Tapi ini bukan malam, agak siangan. Mereka lagi kayak begitu, ada yang ketok pintu, Bu. Si istri kemudian bukain pintunya, masuk lagi, dia bilang sama suaminya yang lagi bakar ikan, ada pengemis di luar, kesian dah, kelihatannya lapar. Oh, kasih nasi yang banyak. Itu pasti lapar tuh. Kasih nasinya yang banyak nih, ikannya nih yang udah mateng nih, langsung taruhin. Kasih makanannya yang banyak sama dia. Si istri seneng. Istri tuh kalau suaminya soleh, dermawan, seneng. Istri yang soleha. Kalau ada istri suaminya tiap mau ngasih diajak diskusi mulu, diajak rapat aja. Bang, mau ngasih siapa itu, Bang? Tunggu dulu, Bang, coba Bang, kita pikirin, Bang. Itu kamu mau ngasih ibu kamu ya? Bang, apa enggak sebaiknya? Waduh, rapat nggak kelar-kelar deh pokoknya. Itu namanya istri yang kurang soleha. Kalau istri yang soleha, suaminya mau ngasih, alhamdulillah, nggak akan pernah hilang kok. Duit disedekahkan, diberikan untuk hadiah, untuk silaturahmi, untuk pemberian kepada orang-orang soleh, orang-orang soleh yang nggak akan pernah berkurang. Justru bal yazdad, bertambah dan bertambah terus. Nggak usah khawatir, ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian. Suamimu seneng ngasih ibunya, dukung. Kalau dibilang, duh gimana ya, saya mau ngasih ibu saya nih, tapi ini pemasukan kita bulan ini agak kurang. Gimana menurut kamu? Bilang sama suami kamu, jangan kurang-kurang Mas, jangan kurang-kurang Pak, jangan kurang-kurang Kak, jangan kurang-kurang Bang. Ngasih ibu, nggak apa-apa, duluin ibumu sebelum saya, sebelum yang lain-lain. Nggak usah takut, nggak akan pernah hina seorang anak yang memberi kepada orang tuanya dan bahkan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Ibu kalau perhatiin di sekitar ibu nih, yang paling mudah hidupnya pasti yang paling bakti orang tuanya. Coba perhatiin. Di kehidupan di sekitar, enggak usah jauh-jauh, liatin tetangga, liatin mana-mana tuh. Orang kalau paling bakti orang tua, paling bisa nyenengin orang tua, biasanya hidupnya paling gampang. Urusan ekonomi gampang, urusan yang lain-lain semua gampang kalau bakti orang tua. Jadi si istri seneng ngelihat suaminya mau ngasih sama pengemis tersebut. Dia pun bawa tuh nasi bersama dengan lauk pauknya menuju keluar nih Bu nih. Dia ngasih, masuk lagi mukanya pucet banget, pucetnya. Si suami ngeliatin, kamu kenapa? Nggak apa-apa, khas perempuan banget ya. Tapi muka kamu pucat begitu, kenapa tuh? Saya ingat kejadian beberapa tahun yang lalu, udah lama sih. Kenapa, kata suaminya? Saya pernah nih kejadian kayak gini, kata istrinya. Saya lagi bakar ikan sama suami saya, bakar ayam suami saya. Ada yang minta ngemis, tapi suami saya nggak kasih. Sedih saya. Tapi saya juga mau ngasih, nggak bisa, orang semuanya punya suami saya. Lah terus kamu kenapa sekarang mukanya pucat begitu? Tadi waktu saya mau kasih nasi sama ayamnya, laki-laki di depan pintu itu mendongakkan kepala. Ternyata dia adalah mantan suami saya. Ini plot twist ini ya. Dia bilang ternyata dia adalah mantan suami saya yang dulu tuh, yang diminta ayam bakarnya nggak mau, sekarang dia yang jadi pengemis. Yang nggak mau ngasih kepada pengemis sekarang jadi pengemis. Suaminya nanyain, rumah kamu di sebelah gang yang itu ya? Di jalan sekian deketnya pohon asem? Iya bener. Kok kamu tahu?
Dia bilang dulu yang datang ngemis itu adalah saya. Yang dulu ngemis sekarang jadi yang ngasih pengemis. Yang dulu nggak mau ngasih pengemis sekarang jadi. Hidup tuh kayak gitu, Bu. Kayak gitu tuh hidup. Kita sekarang dijahatin orang, mungkin dulunya kita pernah jahatin orang, atau jangan-jangan kapan waktu kita ada dalam posisi yang membuat kita jadi berbuat jahat sama orang. Maka teman-teman saudaraku sekalian, apapun bentuk salah orang lebih baik maafkan. Maafin aja udah. Udah. Berarti nanti kalau saya maafin Ustazah, Allah bakalan balas tuh. Urusan Allah. Membalas keburukan orang lain itu urusan Allah. Kamu nggak usah ikut-ikut campur. Kalau kamu ikut campur, kamu jadinya jadi orang jahat. Ya kan gitu ya? Ya Allah, yang ngambil harta saya ya Allah, balaslah dia ya Allah, bikin dia ditipu sampai habis-habisan ya Allah. Tunggu. Kamu memangnya duit kamu tuh hilang berapa? 100.000. Kok bisa-bisanya kamu hilang duit 100.000, minta harta dia dihabisin semuanya? Itu kan jadinya kamu yang salah, kamu yang zalim. Kalau mau memberi maaf, maafkan. Balas membalas itu urusan Allah. Kalau bisa malah minta sama Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan dia, maka maafkanlah dia ya Allah. Gitu. Maafin. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kita juga punya salah. Man afa'u fi. Yang ketiga nih, kita harus memaafkan karena siapa yang memaafkan, Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Tiap kali kamu memberi maaf sama orang lain, Allah akan memerintahkan malaikat hapusin juga dosa-dosanya dia. Kamu ketika memaafkan orang lain itu adalah sedekah yang membuat dosa-dosa kamu menjadi terhapuskan sebab sedekah kamu kepadanya. Pahalanya besar orang maafin salah orang itu. Makanya sampai ada cerita tuh, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang, Nabi melihat dia, kemudian Nabi Muhammad bilang begini nih sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya, terus ada orang ini lewat gitu. Lewat nggak menuju ke arah Nabi, nggak lagi lewat aja gitu. Nabi Muhammad bilang, unduru ilaih, coba tuh liatin dia itu. Sahabat pada noleh semua kan sama dia, tapi dianya nggak sadar, lewat aja gitu. Kata Nabi, orang ini abatil malaikah bikat bihasanatih kullalailah. Dia bilang orang ini telah membuat lelah abal malaikah, membuat lelah para malaikat Allah menuliskan pahala sedekah dia setiap malam. Waduh, bayang gak sih? Jadi malaikatnya jadi buat capek nulisin pahala dia yang gak habis-habis tiap malam. Pahala sedekah. Jadi nih, dia tidur, malaikatnya masih terus aja nulisin pahala sedekahnya dia setiap malam. Dan capek para malaikat nulis pahala sedekahnya. Ya Allah, kepengen nih kita model begini nih. Jangan sampai bikin nganggur malaikat rokib. Kita nih punya malaikat kan dua nih. Ada malaikat rokib nulis pahala kebaikan, ada malaikat atid menulis perbuatan dosa, keburukan kita. Bu, kata Habib Ali Habsyi, ya Allah, katanya muslim, kata Habib Ali Habsyi nih, katanya muslim dia, tapi kok ya malaikat rokibnya nganggur mulu gitu. Malaikat rokibnya nggak nyatet kebaikannya, malah malaikat atid aja yang sibuk nyatetin perbuatan dosa-dosanya. Naudzubillah
Saya begitu denger itu jadi kayak tertampar sambil mikir, ya Allah kesiannya malaikat rokib saya nih. Mudah-mudahan biar dia ada gitu pahala kebaikan-kebaikan yang dituliskan ya. Jangan sampai kita sepanjang hidup hanya membuat lelah malaikat atid menuliskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sibukkan malaikat raqib menuliskan pahala kebaikan-kebaikan kita. Amin. Amin. Gak ada yang ketuker, gak ada yang kelewat, Bu. Semua kebaikan kita ketulis, semua keburukan kita ketulis. Siapa yang kepengen keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan kesalahan orang. Nabi nunjuk dia nih sahabat ini, kata Nabi Muhammad, dia nih bikin capek malaikat nulis pahala kebaikan dia tiap malam, pahala sedekahnya. Ada Abdullah bin Umar, penasaran, apa sih ini sedekahnya nih? Satu hari Abdullah bin Umar ikutin, mungkin dia kalau malam-malam ada pergi kemana gitu buat sedekah, diikutin sama Sayyidina Umar, ditungguin depan pintu rumahnya, Bu. Ternyata habis selesai sholat isya berjamaah, dia pulang beli satu roti, dibawa pulang, dia makan rotinya, habis itu tidur. Sayyidina Ibnu Umar, waduh, kok saya nggak dapat apa-apa nih? Mungkin di dalam rumahnya, mungkin dia di dalam rumahnya banyak berzikir, banyak ini banyak itu, penasaran. Sampai Sayyidina Ibnu Umar ikut nginep di rumah orang tersebut. Saya lagi ada masalah nih dalam rumah, boleh nggak saya numpang nginep di sini? Karena penasaran, pengen tahu sedekahnya setiap malam tuh apa. Diinepin sama Sayyidina Ibnu Umar semalam, nggak dapat apa-apa. Malahan dia itu tiap malam beli satu roti, karena orang sangat miskin. Rotinya sama dia dibelah dua, setengah dikasih sama Ibnu Umar, setengah dia makan. Dia bilang, maafkan saya Ibnu Umar, saya nggak punya lauk apa-apa, saya cuma punya ini aja. Jadi silakan makan separoh, saya makan separoh ya. Kata Sayyidina Ibnu Umar, biasanya kamu makan semuanya? Iya, kalau nggak ada tamu. Saya makan satu roti. Waduh, Sayyidina Ibnu Umar jadi merasa bersalah juga itu ya. Ini orang miskin nggak bisa sedekah apa-apa, kenapa kok bisa bikin lelah malaikat menulis pahala sedekahnya tiap malam? Malam kedua, karena malam pertama nggak dapet jawaban, dinginepin lagi sama Ibnu Umar malam kedua, nggak ada apa-apa juga. Malam ketiganya nggak ada apa-apa juga. Nah, orang kalau nginep di rumahnya orang tuh paling banyak 3 hari, ya. Bertamu di rumah orang, nginep di rumah orang, ikut makan di rumah orang paling banyak 3 hari. Kata Nabi Muhammad kayak begitu, ad-diyafah salasata ayyam. Diyafah, jamu tamu itu 3 hari. Kalau udah 3 hari nggak pulang-pulang, kita boleh tuh tunjukin warung Padang. Boleh, tapi yang nggak baik juga ya. Teman-teman sekalian, jadi habisnya 3 hari Sayyidina Ibnu Umar pamit. Kata Sayyidina Ibnu Umar, udah saya mau pulang aja, sebenarnya saya tuh nggak ada masalah apa-apa lah dalam rumah. Kemarin itu saya cuma mau nyari alasan sama kamu, maafkan saya cuma mau nyari alasan biar bisa nginep di rumah kamu, karena saya pengen tahu pahala sedekah kamu selama ini. Kata dia, saya nggak punya pahala sedekah, boro-boro sedekah, buat makan sendiri aja susah. Kenapa kamu bisa yakin kalau saya punya pahala sedekah, wahai Ibnu Umar? Kata Sayyidina Ibnu Umar, karena saya dengar Nabi Muhammad bilang, ketika melihat kamu, Nabi Muhammad bilang, ini adalah seseorang yang telah membuat lelah para malaikat menulis pahala sedekah kamu tiap malam. Jadi saya pengen tahu sedekah kamu tuh apa. Laki-laki ini kemudian bilang,
Oh, Masya Allah, betapa baiknya Allah kepada saya. Apa itu? Dia bilang, saya setiap malam sebelum tidur saya berdoa, ya Allah, kalau pada hari ini ada seseorang yang menyakiti saya, menfitnah saya, membicarakan aib saya, mengambil hak saya, memperlakukan saya dengan tidak baik, kalau sepanjang hari ini ada seseorang ghibah saya, namimah saya, fitnah saya, apapun kesalahan orang kepada saya, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan mereka semuanya, dan maafkanlah mereka semua di sisimu ya Allah. Jangan hisab, jangan adab mereka atas perbuatan mereka terhadap saya, dan jadikan ini sebagai sedekah saya buat mereka. Bikin capek para malaikat nulis sedekahnya tiap malam. Masya Allah. Bisa diamalkan? Insya Allah. Udah, nggak usah susah-susah maafin salah orang. Orang ngomong kasar, orang ngomong nggak enak tentang kita, ya biarin aja. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Dek, nggak apa-apa. Ada yang katanya mau ngelamar tapi nggak ngelamar-ngelamar. Nggak apa-apa, biarin aja. Ada yang cuman PHP-in ya, pemberi harapan palsu. Aku akan datang ke rumah ayahmu, tapi ditungguin berapa kali lebaran nggak datang-datang. Dah nggak apa-apa. Maafkan kesalahan orang lain kepadamu. Ada yang berusaha merebut warisanmu misalnya, nggak apa-apa, biarin. Orang mau bikin salah sama kita apapun aja, maafkan agar kamu mendapatkan ampunan banyak di sisi Allah, agar kamu mendapatkan rahmat banyak di sisi Allah, biar kamu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maafkan aja kesalahan orang kepadamu. Insya Allah. Maafin, insya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang terakhir nih, udah terakhir aja ya. Kalau ada orang kamu lihat ngambil sampah, terus sampahnya itu ditaruh di dalam rumah, taruh di kamar, taruh di dapur, taruh di ruang tamu gitu. Itu orang normal apa nggak normal kira-kira? Misal kamu lagi mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada tai sapi depan rumah. Kamu bilang, waduh, kurang ajar nih. Siapa nih naruhin kotoran sapi nih depan rumah saya nih? Kamu marah, kamu kesel. Siapa sih nih yang bisa-bisanya naruhin kotoran sapi nih? Kamu ambil tuh kotoran, kamu bawa masuk, kamu taruh di dapur, kamu taruh di kamar. Nih ada yang naruhin kotoran sapi nih, kamu taruh di meja tengah, kamu taruh lagi di ruang tamu gitu. Itu orang normal apa nggak normal kira-kira? Otaknya itu loh. Kalau kamu nggak suka, buang. Kalau kamu nggak seneng, buang. Jangan mau-maunya disimpan di dalam hati. Jangan mau-maunya disimpan di dalam rumah. Maka demikian pula kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, buang. Jangan disimpan di dalam hati. Kalau kamu terus bawa, saya nggak pernah lupa ucapan orang itu. Dia pernah ngatain saya begini. Kapan ngomongnya? 5 tahun yang lalu. Ya Allah,
dia nyimpen tai sapi dalam kamarnya, tempat yang paling mulia dalam rumahnya. Dia taruh kotoran sapi 5 tahun. Itu orang apa namanya? Orang gila. Demikian pula dengan yang gak bisa maafin salah orang, omongan orang, kesalahan orang yang buruk-buruk disimpan terus dalam hatinya. Itu sama kayak orang yang narok kotoran sapi dalam kamarnya. Bu, dari seluruh bagian rumah yang paling kita sayang-sayangkan kamar kita. Maka dari seluruh hatinya jadi hati yang kotor, hatinya jadi hati yang gak bagus. Ibu-ibu saudariku sekalian, buang, bersihin salahnya orang, apapun aja. Gimana caranya? Maafin. Tiap kali kamu maafin salah orang, kamu lagi nyapu halaman rumah hatimu. Sampai hatinya jadi kosong dari kesalahan orang. Makanya orang kalau hari lebaran kan gitu, kosong-kosong ya. Apanya tuh yang kosong? Maksudnya saling memaafkan. Kesalahan orang biarin kosong di dalam hati kita, sehingga kita kembali menjadi fitrah. Hati kita jadi bersih lagi. Kan begitu ya? Maafin salahnya orang. Gitu. Jangan mau nyimpen dalam hati kecuali yang paling bagus. Apa yang bagus? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang soleh. Itu barang-barang bagus. Simpen di dalam hati. Ilmu yang bermanfaat, simpennya di dalam hati. Nanti takutnya kalau hatimu kebanyakan kebencian, kebanyakan dendam sama orang lain, mau nyimpen yang bagus-bagus jadi susah. Ingat hadisnya Nabi Muhammad susah, ingat ayatnya Allah susah. Makanya ibu-ibu nih, kalau lagi belajar, kalau lagi ngaji tuh, gitu ya. Kalau ibu-ibu bilang kayak gini, kenapa ya saya tuh kalau ustadzah ngomong gitu, kayaknya sih saya dengar, saya ingat, tapi begitu keluar lupa lagi gitu. Ada yang kayak gitu? Itu seringnya karena hatimu tuh kebanyakan isinya. Sama kayak handphone bu, kalau udah kebanyakan isinya di memori jadinya hang, jadinya error, jadinya susah. Mau dimasukin memori-memori baru susah. Caranya dikeluarin dulu, hapusin dulu. Cara hapus-hapusinnya salah satunya adalah dengan memaafkan kesalahan orang. Setiap kali datang kesel sama orang, bilang dalam hatinya, saya sudah memaafkan dia. Saya sudah memaafkan dia. Saya sudah memaafkan dia. Kalau ibu-ibu nanya, ustazah caranya gimana ya ustazah? Saya tuh misalnya nih, udah inget nih, maafin. Tapi kadang-kadang tuh ustazah suka yang nyelekit gitu dalam hati. Ada orang tuh yang setiap kali saya ingat salahnya tuh kayaknya tuh kayak hati tuh tergores luka gitu. Kayak masih berdarah gitu lukanya. Masih perih gitu. Gimana tuh caranya? Biar saya pengen maafin tapi saya susah mau maafin. Kesalahan dia tuh terlalu berat buat saya. Kalau begitu bu, ibu harus ingat satu hal. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ustazah, ini masalahnya yang nyakitin saya nih ustazah, mantan suami saya sendiri. Tiap inget tuh gitu, perih rasanya hati ini. Saya susah mau maafin dia nih ustazah. Gimana coba? Bu, ingetin, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah itu bu sama kayak dokter.
bahkan lebih daripada dokter yang sangat profesional. Dan kita ini adalah para pesakitan. Kita ini adalah pasien-pasien, ibu-ibu sekalian, yang datang dalam kehidupan kita, yang pahit-pahitnya itu Bu seperti pil pahit yang diberikan oleh seorang dokter kepadamu. Ada nggak yang ketika dikasih pil pahit itu, dokter nih kurang ajar sama saya. Masa saya dikasih pil pahit, dokter jahat dokternya sama saya. Masa gitu? Dokternya bilang, ini tuh saya kasih buat kamu biar kamu jadi sehat. Kenapa dokter nggak bolehin saya makan es krim? Kenapa saya nggak dikasih aja gitu? Di rumah sakit ini kenapa saya nggak dikasih es krim, nggak dikasih rujak, nggak dikasih cabe gitu yang banyak ya, biar makannya seger gitu. Kenapa saya nggak boleh makan semua makanan-makanan itu? Dokternya bilang, karena kalau kamu makan yang seperti itu terus-terusan, kamu jadinya sakit dan gak sembuh-sembuh. Semua yang datang dalam kehidupanmu ini yang pahit-pahitnya adalah pil-pil pahit yang diberikan seorang dokter, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu untuk membuatmu menjadi sehat, untuk membuatmu menjadi kuat, untuk membuatmu menjadi seseorang yang semakin lebih naik tingkatan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah gede sabarnya, tambah gede syukurnya, tambah kuat imannya, tambah kuat Islamnya. Kalau kamu bisa senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadamu. Termasuk ketika kamu disakiti sama orang lain, itu Allah loh yang bikin. Ujungnya Allah juga, nggak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka itu pil-pil pahitnya ambil, bismillahirrahmanirrahim, habis sudah. Lupakan kesalahan orang tersebut, karena sejatinya tidak bisa terjadi apapun kecuali dengan izin Allah. Jangan malah ketika disakitin suaminya misalnya, suaminya berpaling hati misalnya, ya Bu ya, kamu malam-malam malah bilang, ya Allah betapa sangat kejamnya suami saya ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Kata Allah, orang saya yang bikin, kamu mau mengadukan saya kepada saya? Ya Allah, kenapa saya harus sakit seperti ini ya Allah? Kata Allah, saya yang kasih. Ya Allah, betapa luka saya perih sekali ya Allah, saya yang kasih, kata Allah. Betapa sangat pahitnya kehidupan saya Allah, saya yang kasih. Allah bahkan mengatakan, malam yarda biqadai, siapa yang gak terima dengan keputusan saya dalam kehidupan, silahkan cari Tuhan lain selain saya. Wow, serem bener. Artinya gimana? Allah SWT mengusir kita dari keimanan apabila kita tidak menerima terhadap perlakuan buruk yang orang lakukan buat kita. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Allah Zakaria alaihissalam itu Bu dijahatin orang, dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Zakaria lari tunggang langgang, mau dibunuh sama orang. Nabi Zakaria lari sampai masuk ke dalam hutan, sembunyi dalam hutan. Masih terus nih Nabi Zakaria masih lari nih dalam hutan nih, orang-orang masih kedengeran suaranya nih. Nabi Zakaria di tengah hutan seperti itu, tiba-tiba ada satu pohon ngebuka. Wahai Nabi Zakaria, masuklah ke sini, aku akan menyembunyikanmu. Nabi Zakaria masuk dalam pohon, pohonnya nutup lagi, jebret. Nggak kelihatan, orang nggak kepikir ada yang sembunyi dalam pohon. Orangnya ngejer nih, lari sampai di dekat pohon tersebut. Nabi Zakaria ada di dalamnya. Wah, kemana tuh Nabi Zakaria? Kemana tuh Zakaria? Mereka udah siap-siap Bu mau bunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria selamat dalam pohon. Subhanallah, takdir Allah memang lain ibu-ibu sekalian. Nabi Zakaria
ada setan yang lihat waktu Nabi Zakaria sembunyi. Setannya ngasih tahu sama orang. Mau tahu nggak di mana Nabi Zakaria? Di mana tuh? Sembunyi nih dalam pohon sini. Oh gitu. Yaudah kalau gitu kita ambil gergaji. Bu, diambil gergaji, Bu. Gergaji yang panjang itu. Mereka bilang kalau gitu Nabi Zakaria kita gergaji aja. Subhanallah, di gergajinya enggak dari samping ke samping, tapi dari atas ke bawah. Kebayang gak tuh kayak apa sakitnya? Jadi Nabi Zakaria tuh dari atas gitu gergajinya dimasukin gitu ya. Begitu udah tembus dari batang satu ke yang lain, maksudnya udah nembus nih gergajinya nih, baru sama mereka digeret. Nabi Zakaria yang asalnya udah syukur-syukur, alhamdulillah nih gak akan bisa ada yang ketemu saya, tiba-tiba gergaji di atas kepalanya. Sampai ini diceritakan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sampai falamma wasalat, ketika si gergaji tul minsyar ala mafraq ra'si, ketika gergaji itu nyampe di batang kepalanya, Bu. Ibu kebayang gak sih sakitnya kayak apa itu? Sahha Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria berteriak ketika gergaji itu nyampe ke kepalanya. Mulai sakit banget. Nabi Zakaria kemudian berteriak dalam hati, Allah ngenes bener hidup saya nih. Allah bilang, ya Zakaria, kalau kamu gak terima dengan keputusanku, teriak sekali lagi, aku akan keluarkan kamu dari kelompok para nabi menjadi penghuni ahli neraka. Aku akan keluarkan kamu dari golongan para nabi menjadi calon penghuni neraka. Segitunya nggak terima atau ngerasa sakit dengan gergaji nyampe ke kepala. Kita disakitin sama orang kan nggak sampai digergaji, Bu. Betul nggak? Kita disakitin orang kan gak sampai digituin gitu. Maka setiap kali orang berbuat salah sama kita, apapun aja bentuknya, kita bilang, ya Allah, saya sedih tapi saya ridho. Ya Allah, saya sedih tapi saya sudah memaafkan dia ya Allah. Karena saya tahu tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin-Mu. Dan engkau ketika memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagiku, pasti karena engkau hendak menyehatkan aku, hendak menambahkan pahalaku, hendak mengampuni dosa-dosaku, dan hendak menaikkan derajatku di sisimu ya Allah. Gitu. Itu ibarat tadi tuh si tai sapi, ya Bu ya. Tai sapi itu, ketika kamu lihat ada tai sapi depan pintu rumahmu, ibu ambil serok, bawa ke belakang. Tanah di belakang rumahmu tuh, Bu, tuh ada pohon cabe, tanaman cabe, ada tanaman tomat, ya Bu ya. Tuh taruhin tai sapi itu di situ. Udah, tinggalin, lupain. Nanti pas kamu keluar beberapa bulan lagi, subhanallah, cabenya yang kemarin udah pada mau mati nggak keluar buahnya, sekarang merah-merah, pedes-pedes. Kemarinan yang tomatnya itu udah pada mulai mengering, habis ditaruhin tainya sapi, rupanya jadi pupuk. Akhirnya keluar, tomatnya bagus-bagus, ya Bu ya. Bahkan buah mawar, pohon mawar, bukan, tanaman mawar, tumbuhan mawar, apa sih ini yang bener? Bunga mawar yang kamu tanam tuh di belakang, asalnya nggak keluar-keluar bunganya. Wah, ini ranum-ranum buahnya, seger-seger buahnya. Begitu
kelopaknya bagus-bagus. Subhanallah, demikian pula dengan salahnya orang. Kalau kamu buang dari dalam hatimu, akan menumbuhkan segala perbuatan-perbuatan baik dan sifat-sifat baik yang ada dalam hatimu. Bu, maafin. Maafin, Ibu ya. Siapapun aja yang punya salah kepadamu, maafkan. Sayangi dirimu, maafin kesalahan orang lain. Agar amal ibadahmu diterima, yang pertama. Agar kamu mendapatkan ampunan, agar kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang lalu. Karena kesalahan orang kepadamu bisa jadi disebabkan karena kesalahan kamu kepada orang lain di masa-masa yang lalu. Dan yang ketiga, agar kamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab siapa yang memaafkan, dia pun pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, sayangi dirimu, maafkan kesalahan orang lain kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita di sisinya. Insyaallah kita lahir sebagai hamba yang fitrah, hamba dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita keluar dari atas muka bumi ini juga dengan membawa hati yang bersih pula, insyaallah. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian terhadap siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Anas ibn Malik, ya gulam antusbihu tumsi wa laysa fi qalbika syai'un li ahadin minal muslimina faf'al. Wahai pemuda, wahai anakku, berusahalah agar dari pagi sampai malam hari tidak ada sesuatu dalam hatimu dari kebencian terhadap siapapun. Berusahalah, kita pun berusaha untuk melakukan hal yang seperti itu juga, insya Allah. Kita lahir di atas muka bumi dengan hati yang bersih, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan terhadap siapapun. Kita belajar juga, berusaha juga untuk mulai mengosongkan hati kita, untuk mulai menyapu sampah-sampah yang ada dalam hati kita dengan kita memaafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, hingga apabila datang ajal menjemput kita, hati kita telah bersih, tidak ada kesalahan siapapun aja yang kita simpan dalam hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah.